pemirsa, senang sekali kali ini saya Laura Louise ada wawancara spesial bersama aktor dan aktris ternama di Indonesia. Tak lain tak bukan adalah cast dari series Cinta Mati. Sudah bersama kita di sini ada Jeremy Thomas dan Richelle Skornicki. Halo. Halo. Mas Jeremy dan Richelle, aku benar nggak nyebut nama kamu? Benar, Pak. Nama lengkap kamu apa sih kalau boleh tahu, agak susah Richelle Georgette Skornicki. Oh, Richelle Georgette Skornicki. Oke, jadi ini kan memerankan series Cinta Mati ya. Aku mau nanya-nanya nih tentang keseruan di lokasi syuting. Ini kalau boleh tahu, syutingnya tuh kayak gimana sih selama proses syuting berlangsung? Selama kita 45 hari syuting bareng-bareng, alhamdulillah kita benar-benar bond banget. Masing-masing pemain, kita semua selalu fun, selalu happy, walaupun seriesnya sebenarnya tidak scary gitu ya. Scary ya? Tapi kita ya selalu fun dan ceria. Berarti di balik layar lucu-lucuan, seru-seruan ya. Kalau dari Mas Jeremy gimana nih? Iya, kurang lebih seperti itu, karena series Cinta Mati ini sedikit, atau bukan sedikit lah, cukup banyak berbeda dari drama series yang lain. Karena di sini ada dramanya udah pasti, lalu ada actionnya, lalu ada thrillingnya, dan adegan-adegan yang diproduksi juga cukup tingkat kesulitannya juga cukup berbeda dari drama series yang lain. Tapi seperti yang Richelle bilang, kebetulan cast-nya itu chemistry-nya cocok, kompak, jadi ya kami cukup menghibur diri kami dengan ngobrol dan tertawa bersama mereka lah. Oke, ini seperti apa sih membangun chemistry antar cast itu, Mas Jeremy? Ya, awalnya kan memang kita dipertemukan dalam reading. Reading itu kita udah ngobrol, di situ kita udah tahu satu sama lain. Kalau sama Richelle saya udah syuting dari dia umur berapa? 12 ya? Kurang deh, sekitar 9 tahunan. Iya, jadi saya udah syuting sama dia dari waktu dia umur 9 tahun, jadi saya udah kenal. Aliando juga saya pernah syuting di film Argantara kalau saya nggak salah. Yang lainnya ya kita ketemu by industry, tapi ya memang pemilihan cast-nya kemarin menurut saya sangat bagus, sehingga orang-orang di dalamnya juga fun gitu loh. Oke, kalau gitu tadi kan ini ada banyak adegan sulit ya, maksudnya yang sulit gitu lah, scary gitu ya. Iya. Apa sih tantangan selama di lokasi syuting atau selama proses syuting ini berlangsung? Tantangannya apa aja? Kalau dari saya, tantangan yang paling cukup menantang adalah waktu. Waktu cukup, di Cinta Mati ini waktu cukup krusial, karena dramatiknya berat. Proses pengambilan filmnya ini sedikit lagi tuh hampir menyerupai film. Kebetulan sutradaranya juga Daniel juga sutradara film. Jadi ya makanya seperti saya bilang bahwa ini sebenarnya garapannya sudah nyerempet seperti film gitu. Waktu menjadi tantangan bagi kita karena waktu kita syuting itu kendalanya hujan, banyak kendala-kendala yang di luar kontrol kita, sehingga ya effortnya kita ya di waktu. Kalau dari Richelle gimana nih? Tantangan aku sendiri sih sebenarnya ada di Chelsea-nya itu ya, memerankan peran Chelsea yang emosinya tuh selalu tinggi. Dia tuh hampir nggak ada chill down-nya, selalu emosi. Karena jadinya emosinya aku juga jadi ke-drain banget kan. Itu sama palingan scene-scene yang memang berat sih ya. Scene-scene ballet, scene-scene fighting itu berat. Berat banget. Kalau Chelsea kan berarti di seriesnya ini kan emosional ya. Itu sesuai nggak sih sama Richelle? Mungkin aku aslinya galaknya ada ya. Tapi nggak segila Chelsea. Kalau Chelsea tuh udah beda jalan banget sama aku. Tapi aku mengerti apa yang dimau sama Chelsea dan perasaannya Chelsea. Jadi itu yang ngebuat gampang untuk masuk ke Chelsea. Kamu juga merasakan jadi Chelsea ya tentunya ya. Kalau gitu ini dari series Cinta Mati ini, adegan mana yang jadi favoritnya Richelle? Fighting kali ya. Fighting yang paling berkesan banget karena apa yang terjadi di balik layar. Prosesnya itu seru banget. Oke, kalau dari Mas Jeremy apa yang paling favorit? Banyak. Fighting salah satunya.
karena memang adegan fighting itu digarap ada action directornya juga. Lalu ada adegan-adegan antara deep talk antara bapak dan anak itu juga cukup menarik karena memang sudah lama saya tidak menemukan dialog-dialog seperti itu. Dialog-dialog yang menurut saya cukup berkualitas baik lah. Selebihnya saya rasa oke lah, cuman fighting sama deep talk itu menurut saya cukup challenging. Untuk adegan fighting ini apakah di series atau film sebelumnya pernah ada adegan fighting juga atau mungkin ini pertama kali? Kalau untuk aku ini pertama kalinya sampai segitunya. Oke. Karena apa yang ada di skrip itu unexpected banget pada saat kita proses pengambilan gambar ya. Aku sampai shock sendiri. Ada latihan-latihan nggak sebelumnya, mungkin latihan bela diri atau latihan? Nggak ada sama sekali. Kita purely latihannya on set. Sebelum take kita latihan koreonya dan latihan gimana caranya untuk nggak sakit. Baru kita langsung take. Mas Jeremy juga gitu? Iya. Oke, kalau gitu ini soal pendalaman karakter nih, kita mau bahas itu lagi. Ini kan Rachel kan kamu di real life-nya merupakan pacar dari Aliando, tapi di seriesnya ada adegan kamu kayak dicelakai gitu ya sama Aliando, yang mana notabene ini itu pacar kamu asli. Itu seperti apa kamu menyesuaikan di series ini? Kebetulan pada saat kita syuting belum jadian. Kita belum jadian. Kita belum dekat. Oke. Jam setelah itu baru. Oh gitu. Emang syutingnya kapan sih ini? Kita syuting di dari Bulan Agustus ya? Agustus ya? sampai Oktober. Oke, berarti jadiannya setelah itu. Setelah itu. Setelah itu baru di prospek. Setelah itu muncul benih-benih cinta ya, seperti itu ya. Nah, setelah disiksa. Oke, kalau Rachel kan ini jadi penari balet ya. Apakah memang sebelumnya pernah belajar balet ataukah khusus sama sekali untuk series ini? Ini doang. Oh, berapa lama belajar baletnya? Kita itu ada di sela-sela waktu reading ada sekitar 3 kalian workshop, aku dan Aisyah Akila, yang mana dia juga balet gitu ya, seorang balerina. Kita workshop bareng-bareng, kita hafalin koreonya, kita hafalin basic-basicnya, terus pada saat onset koreo itu berubah, jadi akhirnya kita terpaksa untuk latihan lagi gitu. Oke, kalau dari Mas Jeremy ini kan untuk di karakter film ini kan sedikit berbeda ya dengan aslinya. Kalau yang aslinya aku tahu tuh Mas Jeremy itu yang sangat dekat dengan anaknya begitu. Tapi di series ini menceritakan tentang seorang ayah yang begitu ngekang anaknya, yaitu Aliana. Itu seperti apa keluar dari image ayah yang dekat dengan sang anak ini? Sebenarnya gini, kalau di Cinta Mati ini sebenarnya saya ngelihatnya sebenarnya Dokter Rehan itu tidak mengekang dalam arti kata yang tidak sehat gitu loh. Dokter Rehan itu karena dia profesinya adalah seorang dokter yang sangat percaya dengan bahwa disiplin itu penting. Jadi lebih banyak sebenarnya disiplin. Kalaupun ada seperti ketegangan di antara mereka, ya disitulah asal muasal cerita Cinta Mati ini tumbuh. Karena antara mereka berdua tuh ada gap komunikasi yang Dokter Rehan ini kurang peka melihat itu tersebut. Dia selalu mengedepankan bahwa kewajiban seorang ayah itu udah selesai nih, sekolah yang baik, fasilitas yang baik, finansial yang baik, tapi ternyata ada loophole lah. Ada loophole yang menurut Alia ini tidak pernah terselesaikan dengan bapaknya gitu loh. Kalau di kehidupan nyata saya rasa semua orang tua itu ya mirip-mirip dengan Dokter Rehan gitu loh. Pasti mereka punya yang namanya naluri ingin menjaga anak-anaknya gitu loh. Nah, menjaga anak-anak itu tidak bisa sebenarnya diartikulasikan dengan overprotective gitu loh. Larangan atau himbauan orang tua itu menurut normatif saya itu wajar. Justru kalau orang tua nggak seperti itu ya nggak wajar gitu loh. Tapi menurut saya kenapa menarik di Cinta Mati ini, karena sebenarnya fenomenal yang terjadi sekarang itu di society atau di masyarakat itu banyak sekali relatable dengan apa yang terjadi di Cinta Mati.
toxic relationship, ketidakterbukaan antara anggota keluarga satu sama lain, saling memendam satu sama lain, sibuk dengan rutinitas yang akhirnya mengabaikan banyak hal dan segala macam. Ya, kurang lebih begitu. Berarti Mas Jeremy ini sebagai seorang ayah melihat series Cinta Mati ini, mana kan memang jadi orang tua tuh susah ya tentunya ya, dari series ini membuktikan seperti itu. Mungkin pesannya kepada penonton melalui series Cinta Mati ini apa? Sebagai orang tua seperti apa seharusnya? Menyambung apa yang Laura katakan, bahwa tanggung jawab parenting itu hari begini kan tidak gampang gitu loh. Mempunyai title sebagai orang tua itu menurut saya hal yang lumayan cukup sulit. Kalau kerja kan mungkin kamu disiplin, rajin, ya paling kalau kamu lalai paling dipecat, habis itu bisa kerja lagi. Tapi pada saat kamu menjadi orang tua, ya itu namanya lifetime commitment kan, lifetime commitment. Nah, makanya menurut saya umbrella dari Cinta Mati ini kan sebenarnya kan landasannya adalah drama keluarga. Dalam drama keluarga ada seorang putri yang love is blind lah gitu loh, cinta buta, cinta mati lah kurang lebih seperti itu. Tanpa sadar bahwa cinta mati itu merobohkan semuanya gitu loh, merobohkan tatanan keluarga, tatanan pertemanan, semuanya rubuh, porak-poranda gara-gara ya loophole yang saya bilang tadi. Terkesan sederhana, terkesan simple, tapi ternyata kesimpulan itu bisa merontokkan semuanya. Nah, buat orang tua menurut saya ini adalah drama series yang saya yakin mereka akan senang menontonnya. Kenapa? Karena masing-masing keluarga itu akan mendapatkan bagian dari storyline-nya. Orang tua ngelihat bahwa ternyata begini doang nggak cukup. Anak-anak yang bebel atau keras kepala atau yang kepalanya batu waktu jatuh cinta, akhirnya menyadari ternyata orang tua tuh apa yang disampaikannya benar, biarpun butuh waktu dan segala macam. Jadi pesan-pesan moral di drama series Cinta Mati ini banyak sekali gitu loh. Si Toxic sendiri, si Bara sendiri juga sebenarnya kan hidup dalam pain, dalam kesakitan psikologi dan jiwa yang bukan produknya dia, bisa jadi produk orang tuanya dan segala macam. Jadi ini berbeda dari drama series atau serial-serial pada umumnya. Karena memang keluarga itu pondasi utama ya Mas ya. Jadi teorinya begitu. Ya. Oke, kalau ini kita dari sisi psikologis nih. Ini kan di series Cinta Mati ini berhubungan dengan karakter yang bisa kita sebut psikopat lah. Ini selama proses syuting apakah mungkin Rishal atau Mas Jeremy mungkin ada dokter psikologis di sana biar mentalnya aman gitu? Kita nggak didampingin sama sekali sih, karena jujur semuanya masih under control, alhamdulillahnya. Tapi ya it would have been better kalau misalnya emang kita punya sih. Tapi aman so far. Berarti mental masih aman ya? Masih. Ya, tahan banting. Ya itu mungkin menjawab statementnya. Itulah yang namanya profesionalitas seorang aktor atau aktris, dimana pada saat dia mendapatkan peran itu dipahami sebagai dia, dipahami isinya apa, esensinya peran itu apa, ya udah si aktor atau aktris tersebut ya harus bisa mengunyah, mendalami gitu loh, mendalami bahwa itu adalah sebuah peran yang betul-betul harus mereka lakukan ya sesuai dengan skenario gitu. Jadi pendampingan saya rasa semuanya cukup profesional. Mereka teman-teman yang bermain di series ini menurut saya udah paham lah mereka udah mungkin umurnya baru belasan tahun tapi mereka punya jam terbang untuk di skenario lumayan banyak. Iya keren sih, emang harus profesional juga ya. Gak cuma itu, belum lagi tadi kayak adegan fight, adegan lain-lain yang membahayakan juga. Tapi nggak ada pakai stuntman atau peran pengganti? Ada. Jadi di adegan action Cinta Mati ini, adegan actionnya tidak seperti drama series yang lain, karena banyak brutal di sini. Iya, brutal. Banyak brutal, banyak memang dari segi tontonan cukup menarik.
Sehingga memang harus memakai professional stunt. Oke. Karena kalau nggak pakai professional stunt, kitanya pasti biru-biru. Tapi ada juga yang nggak pakai. Ada yang nggak pakai. Beberapa scene aku sendiri, Ali pun juga sendiri. Tapi kalau misalnya emang udah sampai ekstrim banget yang beneran membahayakan diri kita sendiri, pastinya kita lebih milih pakai stunt. Ya berarti sedikit banyaknya juga tetap belajar fight lah ya tentunya. Nah pemirsa, Mas Jeremy dan juga Rachel, ini kita ada games. Kita akan tebak-tebakan arti kata. Nanti Mas Jeremy harus menebak arti kata atau slang yang biasanya digunakan oleh Gen Z atau Gen Alpha. Dan Rachel juga aku kasih kata-kata yang populer oleh Gen X. Oke. Jauh Dari ya? siapa dulu nih yang mau nih? Bebas. Bebas. Sweet Ganti-gantian dulu, aja mungkin. Ayo. Itu deh. Ini udah kelihatan. Dari sweetnya aja udah beda banget ya. Mau gini. Emang ini apa tuh? Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Enggak dong, zaman gue ini. Oke. Kita Nah, kamu satu lagi. satu sama. Yes. Dua, satu. Dua, satu. Satu lagi. Ini apa nih? Linking. Menang gua. Oke. Ini benar, ini sama Iya, ini. iya. Iya. Berarti Mas Jeremy mau duluan atau mau Boleh, belakang? duluan. Mau duluan, oke. Berarti aku bertanya ke dia tuh gimana? Gimana sih anaknya gimana? Maksudnya Maunya gimana? Rachel yang nanya atau aku yang nanya? Oh, kamu yang nanya. Aku aja yang nanya Iya. ya? Oke, boleh. Jadi ada beberapa istilah Gen X dan Gen Z. Mas Jeremy harus menebak apa artinya. Yang pertama adalah mewing. Mewing, Yes. mau. Bukan. Mewing. Ini apa ya? Coba dipraktekkan, Rachel. Mewing. Aduh, yang gini nih. Iya. Oh gitu, mewing tuh. Iya. Mewek maksudnya. Mewing. Oh, mewing. Mewing, Oke, lanjut. Jadi apa itu mewing? Ya ini. Berhubungan nyombongin rahang kali ya. Rahang ya, berhubungan dengan nggak Oh tahu. rahang gitu. lah intinya. Oh Iya. gini-gini. Kayak cover boy gitu. Sebenarnya itu sebuah metode ini sih, metode untuk rahang sih, memperbaiki rahang. Oh iya, yang lidah itu ya, terus iya. Jadi lidahnya ditempelin ke langit-langit. Lalu? Aku juga. Terus itu akan lebih ngebentuk lah. membentuk rahang Oh seperti gitu. itu, mewing ya. Baru tahu gua. Tapi itu kalau misalnya di Gen Alpha atau Gen Z itu biasanya digunakan untuk pamer rahang. Oh gitu. Ya memang seperti itulah gen kita ya. Yang kedua adalah Sigma. Sigma. Yes. Apa itu Sigma? Sigma bukan kayak waktu standar gitu. Rachel tahu? Enggak juga. Juga nggak tahu Sigma itu apa. Oke, kalau Sigma ini dari Gen Alpha ya. Dari Gen Alpha itu, kalau aku tadi buka kunci jawabannya itu adalah merujuk pada istilah bahasa gaul yang menggambarkan Mas Jeremy berarti. Pria yang sukses, populer, dan mandiri. Sigma. Yes, berarti Mas Jeremy adalah seorang Sigma. Oke. Berikutnya ada Riz. Riz. Iya, apa ini nggak tahu sih, bener nggak sih aku nyebutnya Riz? Riz, iya. Ya, Riz. Baru dengar aku. Baru dengar. Kira-kira apa? Mungkin ada kebayang apa gitu? Riz apa ya? Ini berhubungan dengan pasangan. Ada romansa gitu. Kayak ini nggak sih? Aku boleh jawab? Boleh. Kayak gombal bukan sih? Atau pantun? Bisa. Nah, jadi kalau Tapi dari itu situ, Indo banget ya. dari situ tuh daya tarik seseorang yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk narik pasangan romantis. Seksual seperti itu. Ini kalau di Google ya, aku mencarinya seperti itu. Berikutnya adalah SAS. Sas. Yes. Sas itu kayak Ini yang gampang sih harusnya ya, Mas. stop banget deh. Sans bukan ya? dari bahasa Inggris. Sas. SUS, SAS. Yes, SAS. SUS. Ayo. Jujur nggak tahu gua. SAS mencurigakan. Ini gen apa sih? Suspek. Ini Gen Alpha dan Gen Gen Alpha Z tuh sih. umur berapa tuh? Gen Alpha tuh berarti 2012 kan? 2012 ke atas.
Kebetulan sebenarnya kita juga bukan Gen Alpha ya, Rachel ya. Tapi kita mengikuti skrip ya pemirsa. Oke. Nggak tahu. Sas itu memang artinya mencurigakan. Kayak curiga nih sama dia tuh Ya, sas kayak itu banget. orang sas banget nggak sih? Oke, berikutnya dikit lagi kali ya. Dikit lagi ada salty. Asin. Salty banget sih lu. Iya. Asin banget sih lu. Ya juga ya. Harusnya salty. asin banget sih lu. Asin banget sih lu, nggak menyenangkan lah gitu. Iya. Mungkin itu benar Kak. Could be. Ya. Oh, ini seseorang yang marah. Berarti kayak gampang baperan. Iya, marah. salty banget Salty gitu banget. loh. Oke. Nggak menarik deh lu, salty banget sih. Gitu. Salah tingkah kali ya. Iya, bisa jadi seperti itulah. Kalau ini flexing. Pamer. Pamer, Banyak oke, tuh, gampang begini ya. banyak. Kenapa saya tahu? Karena banyak. Karena banyak. Iya. Pamer Sering A, kita pamer B, temui ya. mobil, semuanya. Oke, berikutnya ada slay. Nora. Slay gimana? Slay itu kayak apa ya? Slay itu kayak ya unik lah gitu. Slay gitu ya. Ya. Kayak unik-unik. Tapi slay gitu. itu lebih kayak pujian nggak sih biasanya? Iya, kayak oh you nailed it, slay. Slay. Oh, gitu. Gen Z gue keluar banget ya. Oke, berikutnya ada terakhir ya, satu lagi nih. FOMO. Ya ngikutin orang lain. Bener ya? Euforia. Benar nggak? Fear of missing out, ya. Ya pingin tampil. selalu ikut. Nggak mau validasi. ketinggalan. Nggak mau Rachel ketinggalan. Banyak FOMO nggak tuh. kira-kira? Nggak sih, aku JOMO. Oh, apa itu? Joy of missing out. Oke. Kebalikannya baru ya. lagi. Kita balikannya. Oke. Kalau gitu, berikutnya Rachel yang menebak istilah-istilah Gen X. Berarti Mas Jeremy Gen X ya, benar? Lahirnya tahun 70, apa tuh? Baby boomer. Oh, oke. Tapi kita dari Gen X dulu ya. Yang pertama ada Gatot. Apa itu Gatot, Rachel? Gagal total ya? Iya. Oke, gampang ya. Zaman dulu kan simpel-simpel orang Simpel-simpel, gitu. ya. Gagal total, gatot lu gitu loh. Emang Gen sekarang aja banyak gaya ya. Apalagi? Berikutnya Bokis. Bokis? Aku tahu bokis. Aku nggak tahu bokis. Ya kayak bohong amat lu Oh, ngomongnya gede amat, bokis oke. banget sih lu atau culas gitu loh. Oh, culas ya ya. Oke, Oh, gampang ya. Bokis. Nggak kayak yang tadi agak susah-susah. Berikutnya Ogut. Ogut tuh gue. Gue. Aku nggak tahu. Oke, gue berarti ya. Sampai sekarang ngomongnya masih Ogut. gitu. Ogut lapar nih. Gitu. Ya, Ogut karena lapar. pasti tahu Rachel, karena di lokasi syuting banyak yang ngomong ogut. Generasinya jadi kebawa mereka kan. Ya, Oke. ogut. Berikutnya Procam. Preman. Oh. Preman. Bukan program camp. Iya, bukan ya? program camping. Gue sebut itu. Preman. Karena jauh banget ke preman. Itu Procam. kenapa? Preman, maksudnya apa kaitannya antara Procam dan Preman dibelokin Procam. Oke. Oke. Iya, preman. Tapi keren yang Iya. Procam. Procam. Walaupun agak jauh tapi oke lah ya. Tapi Kalau keren. Mas Jeremy mungkin ada tahu istilah-istilah lain, mau kasih tebakan ke Rachel yang dari baby boomer misalnya, apa yang biasanya populer di generasi baby boomer? Bipelmon. Apa itu? Bipelmon. Tau Bip? Kalau kamu lupa, Ya. kan biasanya kamu minum gibolan. Tau gibolan nggak? Enggak. Gibolan, Google ya coba. Oke. Gibolan. Gibolan ya. Nah, ini ada istilah baru penggantinya gibolan tuh kalau lupa minum Gibolan ini bipelmon. Iya. Oh. Obat apa coba? Obat dapat meningkatkan daya ingat. Nah, Oh, sekarang ada istilah baru. Bipelmon. Kalau lupa minum bipelmon. Oh, obat lupa ya. Biji peler monyet. boleh ya? Oh, boleh. Kan belum ketawa dari tadi. Bisa Boleh, kaget boleh. banget. Bipelmon. Wah, kaget Oke. banget. Nah itu banyak terjadi di lokasi syuting. Bagi aktor-aktornya yang lupa, satu hari saya syuting lah sama sutradara senior yang umuran saya. Udah pusing dia. Aduh, kok gimana kamu tuh ya? Akhirnya dia panggil sini kamu kan. Kamu itu sebaiknya daripada bikin saya repot, minum aja Bipelmon. Kita juga bingung tuh. Apa tuh Pak? Biji peler monyet. Biar wake up, biar bangun gitu.
Satu studio pada kaget deh. Tapi kalau di sini beef Pelmon tuh ada resepnya. Ada setengah potong buah bit, apel Malang. Ya, itu Beda ya berarti? Oh, singkatan. Ingat. Oh, oke. Oke, selain Itu bercandaannya begitu. gitu. Ya, siang lah, masa mau gitu. Oke, selain beef Pelmon ya ada lagi nggak Dit? Apa ya? Nyokap, bokap kan udah tahu. Bonyok, Bonyok, bokin, sokap. bokin. Apa ya? Zaman dulu lebih Sokin? Ya, zaman dulu tuh lebih otentik manusianya. Makin kesini nih makin improve-nya banyak gitu. Iya. Improve-nya jauh-jauh. Apa ya istilah-istilah baby boomer? Sokin tuh masih masuk nggak sih, Sokin? Sokin. Sokin tuh apa sih? Ayo ya? Sokin tuh sini. Skui. Skui, ayo. Skui, iya. Yuks. Botol. Tahu botol nggak? Botol tahu, tapi botol yang dimaksud aku nggak tahu. Bodoh dan tolol. Gitu. Oh, bukan yang satu lagi ya? Oke. Botol amat sih lu gitu loh. Yang gitu, botol udah tolol ya. Oke. Di Google nggak ada sih kalau baby boomer. Oh, doku. Duit. Oh, duit. Bogil. Itu apa sih maksudnya? Boil. Itu katanya dari mana? Kenapa dari duit ke doku? Doku. Istilahnya merujuk duit, kepada kan? Duit. Doku. Sama-sama D. Sama-sama deh. Oke, kalau apa, Apa tadi? lagi ya? Saya Boil. mikir nih, bentar. Boil. Bocil kali. Oh, bocil. Mobil. Bocil, Oh, ya. Mobil. Ngompreng. Tahu ngompreng nggak? Nebeng. Ngompreng. Ini mulai jalan nih, ntar. Pemanasan dulu ya. Ngompreng. Mungkin Apalagi butuh ya? minum obat tadi dulu biar ingat. Di Pelmon. Itu bagian kalau di lokasi syuting udah take di atas 30 tuh. Oke. Lupa-lupa terus. Lupa-lupa ya. Berarti besok-besok siap-siap ya Pelmon ya. Michelle, kalau sudah syuting lagi habis ini. Bakal aku pakai nih Itu buat kata-kata aku ini. juga dong berarti ya, kalau siaran lupa berarti Lupa, aku. ya kamu putus kontraknya nggak pakai apa-apa, cuman ditaruh di Pelmon. Apalagi ya, banyak sebenarnya sih istilah-istilah zaman dulu. Kalau kita nonton film, kalian belum lahir tuh ya, film Catatan Si Boy itu, banyak tuh istilah-istilah tuh zaman dulu tuh. Banyak lah. Catatan Si Boy itu tahun 80-an. 80 ya? Belum lahir, kamu masih diproduksi waktu itu kayaknya. Oh, oke. Banyak sekali istilah-istilah yang menarik. Cuman ya, kesininya ya makin banyak improve ya. Kalau dokem apa dokem? Dokem, dekap. Bukan ya? Diam ya? Kayak ngedokem doang lu di rumah gitu nggak sih? Dokem sih lu ya. Semacam-macam. Ya. Oke deh, kalau itu sudah mulai panas nih ya. Kita kembali ke topik tentang cinta mati. Oke. Ini mungkin untuk pemirsa nih, kenapa kita harus nonton Cinta Mati. Mungkin saya dulu ya. Boleh? Saya menggunakan angle parents. Suka atau tidak suka, para orang tua, gini, orang tua tuh pasti menginginkan sesuatu yang baik dalam keluarganya. Itu saya setuju. Di Cinta Mati pun seperti itu. Tapi yang orang tua tidak bisa kontrol adalah pada saat putra-putrinya itu melangkah keluar rumah. Yang kadang-kadang orang tua lupa adalah putra-putri mereka, seperti yang juga di film Cinta Mati ini, ada yang namanya kehidupan sosial mereka sendiri. Ya dong, peraturan dalam rumah, tapi pada saat mereka keluar rumah, ada yang namanya regulasi sosial, pertemanan, dan segala macam. Menurut saya, orang tua wajib menonton Cinta Mati ini, karena itu yang terjadi. Di rumah dia disiplin, kelihatannya baik, manut atau apa, tapi begitu dia keluar rumah ternyata ada gangguan sosial atau distraction sosial yang membuat dia ya bukan terjerumus ya, terjerat ya. Gitu loh, terjerat dan menikmati suasana yang namanya kebebasan, yang namanya freedom dan segala macam. Jadi
orang tua wajib jangan naif ngelihat bahwa oh putra-putrinya di rumah aman-aman aja nih. Padahal di luar belum tentu. Pesan dari aku itu, wajib nonton karena faktualnya banyak terjadi seperti itu. Kalau dari Rachel gimana? Karena di sini ceritanya bukan hanya dari aspek percintaan ya antara remaja, tapi juga dari keluarga yang begitu kentalnya. Apalagi peran Chelsea sendiri, kalau aku ambil dari peran Chelsea, dia ini tidak mendapat kasih sayang yang cukup gitu loh. Dan kalau misalnya nanti teman-teman nonton, aku yakin teman-teman pasti bakal ngerti kenapa masing-masing peran melakukan itu di setiap scene-nya gitu loh. Karena bisa ditarik dari belakang banget, oh ternyata ini alasannya, dia bisa begini, dia bisa gini, dia bisa mengatakan ini gitu. Jadi banyak banget blind spot yang kalian bakal ngerti dan buat ceritanya makin seru. Dan kepada orang tua yang kesulitan buat membimbing anaknya di bimbingan pelajar, bikinlah sup Bipalmon tiap hari. Berarti intinya itu ya Mas ya? Kita pada ketawa kan tuh. Aduh takut banget. Sebenarnya itu sini ceritanya very fresh, very new. Baru sekali ada drama series, saya kan udah lama nih main nih. Saya pada saat ditawarkan ini, saya bilang, ini karakter yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Sudah lama. Karena betul-betul bobot semuanya. Masing-masing, jadi gini, di Cinta Mati ini tidak ada yang antagonis. Termasuk si psikopatnya tidak ada. Karena sebab akibat. Dia menjadi akibat gini, ada suatu sebab latar belakang kejiwaan yang mengganggu. Jadi bukan orang brutal atau penjahat. Tidak, ada gangguan lah. Itu kan sekarang banyak terjadi di society. Kalau kamu baca koran atau online kan tiap hari ada yang begitu-begitu. Nah, itu mesti ditarik nih, apanya yang nggak beres ya? Apakah society-nya lagi memang nggak sehat? Atau kalau ada istilah mengatakan kita lagi nggak baik-baik aja loh, di kehidupan sosial kita banyak sekali. Jadi menurut saya wajib ditonton, karena pesan moralnya banyak. Ada backgroundnya masing-masing juga ya. Ini kalau mungkin kita membahas pesan moralnya dan sisi psikologisnya bisa sampai malam kali ya Mas ya? Kalau sisi psikologisnya kita nggak bisa menyelesaikan dalam 1-2 jam. Yes, betul. Jadi pemecahan, kalau saya orangnya selalu berprinsip bahwa akibat itu terjadi gara-gara sebab. Sebab ini terjadi faktornya banyak. Faktornya banyak. Nah, kita mau lihat dari mana nih kalau kita seperti yang terjadi di society kita, hobi memvonis, mereka selalu ngelihat di ujungnya. Wah lu begini nih, lu begini ya, itu mental, apa namanya, judgmental namanya. Itu nggak boleh. Kita harus melihat penyebabnya kenapa. Ada penyebab. Nggak ada api kalau nggak ada asap ya? Ya, nggak ada api kalau nggak ada asap. Nggak ada api kalau nggak ada korek. Bener juga sih. Oke, kalau gitu, di mana nih kita bisa menyaksikan Cinta Mati ini? Streaming di platform WeTV. Download, langganan, ada yang VIP kalau saya nggak salah. Ada regular, VIP, dan nanti akan ada fast track. Ya, dan kita sampai sekarang senang sekali karena kita sudah trending di beberapa belas negara. Wow. Hasil kerja keras kita lumayan. Dan saya udah kemarin itu di hari keberapa saya juga ketemu beberapa apa namanya self-made toko atau saya makan di restoran, sepertinya mereka menonton. Bagus Mas filmnya, ya Om Jeremy, oh ya bagus. Artinya itu feedback yang menarik buat saya. Gitu. Ada plot twist-nya juga nggak sih di series ini? Banyak. Banyak. Ting nonton aja ya pemirsa kalau penasaran. Banyak. Happy ending atau sad ending? Good questions. Good question. Ini agak unik nih. Happy but not happy. Happy but not happy. Not happy but happy. Jadi endingnya ini sangat seperti yang kamu bilang tadi, unexpected. Tidak bisa ditebak. Happy tapi tidak happy, tidak happy tapi happy. Kalau gitu, kalau penasaran langsung nonton aja ya Mas Jeremy dan Rachel ya. Harus nonton. Oke. Mungkin habis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, kita main-main lagi. Jadi jangan lupa nonton series WeTV original Cinta Mati. Yes. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu perbincangan kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Sampai jumpa pemirsa.